Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari Minggu pergi ke pasar beli ikan tenggiri, pulangnya makan soto. Bertemu lagi dengan Rini Trisno Wulantantri, CGP Angkatan 5 SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto. Menjadi peserta pendidikan calon angkatan guru penggerak angkatan 5 memberikan banyak sekali ilmu baru bagi saya, terutama tentang filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro merupakan pahlawan pendidikan. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ada beberapa poin yang menjadi catatan saya. Yang pertama yaitu sejatinya seorang guru itu hanya menuntun. Tetapi di sini posisi menuntunnya 3 posisi penting. Posisi yang pertama yaitu Engarso Sungtulodo, di mana seorang guru itu berada di belakang siswa. Kenapa dia di belakang? Agar dia bisa motivasi, agar dia bisa mendorong seorang siswa untuk bisa memunculkan kemampuannya. Yang kedua, posisi yang kedua yaitu Engmadyo Mangunkarso, di mana seorang guru harus selalu di samping murid, mendampingi murid. Kenapa perlu didampingi? Agar dapat mengarahkan murid jika mereka salah dalam mengambil langkah. Posisi yang ketiga yang menentukan yaitu seorang guru harus ada di depan. Tutwuri Handayani. Kenapa seorang guru harus ada di depan? Untuk memberikan contoh yang baik bagi muridnya agar tercapai kebahagiaan dalam hidupnya. Poin kedua sebagai catatan saya dalam mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah dalam mendidik kita itu harus menerapkan sistem merdeka. Merdeka yang bagaimana? Merdeka yang kita mengenali tahapan seorang anak. Ingat, tahapan seorang anak itu adalah bermain. Itu adalah tahapan yang tidak bisa kita tinggalkan. Sejatinya semua anak itu suka dengan bermain. Maka pada saat menerapkan pembelajaran, kita juga jangan lupa selipkan permainan di situ. Buat mereka bahagia, buat mereka ceria. Dalam bermain, kita bisa melihat contoh permainan dakon. Pada saat bermain dakon, kita sebetulnya itu sudah bermain tentang menghitung. Sedangkan pada saat bermain gobak sodor, sejatinya kita, anak-anak kita itu bermain bagaimana strategi menang dari lawan mereka. Maka sejatinya pendidikan yang baik, pengajaran yang baik adalah pengajaran yang memberikan suasana ceria. Ketiga, dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan sejatinya harus berpihak kepada anak. Kenapa harus berpihak kepada anak? Kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang tua harus mampu melihat anak kita bagaimana. Kita jangan memaksakan kehendak kita. Kita harus bisa membuat anak-anak nyaman dan kita harus melihat bagaimana keinginan mereka, membuat mereka bahagia, membuat mereka nyaman. Poin yang keempat dari filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah bahwasannya seorang anak itu bukan tabula rasa. Yang dimaksud dengan tabula rasa di sini adalah seorang anak itu bukan kertas putih. Kertas putih yang bersih sekali, tidak seperti itu. Allah sudah memberikan garis sendiri. Allah sudah memberikan pola kepada seorang anak. Sama saja dengan kertas itu bukan kertas putih, tapi kertas yang berpola. Kertas yang sudah ada konteksnya dan kertas yang harus kita jadikan suatu pola yang nyata sesuai dengan konteks yang sudah ada dan sesuai dengan sosiokultural yang berlaku
di sekitarnya dan yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan melihat seorang individu atau seorang anak yang berkembang tanpa budi pekerti, maka dia akan menjadi seorang yang tidak bahagia dalam kehidupan bermasyarakat, karena dia tidak akan bisa bersosialisasi dengan sempurna. Karena budi pekerti merupakan bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan tenaga dan semangat untuk bisa bergerak melakukan keinginan untuk mencapai kebahagiaannya. Poin yang ketujuh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu kita sebagai guru dan sebagai orang tua hanyalah petani. Seandainya saya petani yang diberikan bibit jagung, maka saya harus bisa melihat bibit jagung ini merupakan bibit unggul atau tidak. Bibit jagung ini merupakan bibit yang biasa atau tidak. Atau bahkan mungkin bibit jagungnya tidak punya kualitas bagus sama sekali. Jika bibit jagungnya itu bagus, maka hanya saya perlakukan dengan biasa pun dia akan menjadi jagung yang tumbuh dengan baik. Tetapi jika bibit yang saya terima adalah berkualitas kurang, maka harus banyak hal yang saya lakukan. Saya harus memberinya pupuk ekstra, saya harus memberinya cahaya matahari yang cukup, saya harus merawatnya dari gangguan gulma dan lain sebagainya. Jadi seorang guru dan orang tua sejatinya itu seperti seorang petani. Kita harus bisa melihat bibit yang masuk ke dalam kita. Bibit yang masuk ke dalam kita tuh bibit yang bagaimana? Poin ketujuh dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah guru maupun orang tua sejatinya itu hanya menuntun. Menuntun setiap anak manusia, menuntun setiap individu untuk bisa mencapai tujuan hidupnya, yaitu mencapai keselamatan, mencapai kebahagiaan, baik secara individu maupun anggota masyarakat. Poin ke-8, yakni guru dan murid dalam mencapai tujuan tersebut itu harus bisa berkolaborasi, harus bisa bekerja sama agar tujuan tersebut dapat tercapai. Poin pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin merefleksi. Yang pertama, awalnya saya sebagai seorang guru itu melihat siswa saya itu sebagai kertas putih, dan saya punya hak untuk menggambar di kertas tersebut, menulis apapun yang saya mau sesuai dengan keinginan saya di kertas tersebut. Tapi ternyata saya salah. Poin yang kedua, setelah saya melihat bahwasannya setiap individu itu bukan kertas putih, tapi merupakan kertas yang berpola, maka yang harus saya lakukan adalah menggali pola tersebut. Pola itu bagaimana? Sesudah saya mengetahui polanya bagaimana, saya akan menebalkan pola tersebut agar tercapai tujuan pendidikan, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat, dengan cara mendorong, mendampingi, dan memberikan contoh kepada setiap anak didik saya. Poin yang ketiga, untuk bisa mewujudkan semua itu, maka saya harus melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Yang saya lakukan adalah yang pertama, saya akan mendidik anak-anak dengan hati. Dengan hati, saya ingin menciptakan suasana belajar yang nyaman. Saya ingin melihat keinginan anak-anak saya ini kemana.
Dengan hal-hal tersebut, maka saya berharap anak-anak bisa menerima saya dan menerima materi saya. Jika mereka sudah nyaman, jika mereka sudah senang dengan saya berharap mereka bisa mengikuti materi saya dengan baik. Kalaupun tidak masalah. Yang penting mereka bisa mencapai tujuan hidupnya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan filosofi pemikiran pendidikan oleh Ki Hadjar Dewantara. Buah manggis, buah jarak. Buah delima, buah duku. Aku bangga jadi guru penggerak. Dengan guru penggerak, Indonesia